Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan kita tinggi, sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Mari pada pagi hari ini kita mau bawa ucapan syukur kita mau serahkan seluruh hidup kita kepada Dia, sebab Dia sudah memelihara kita secara total, dan oleh karena kebaikannya kita boleh ada sampai hari ini. Oleh karena itu, saya ajak kita semua tundukkan kepala dan bersatu hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau sudah menyertai kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan tidak pernah berakhir. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang istirahat malam tadi Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh Kau kumpulkan di tempat ini dalam keadaan tubuh yang segar dan sehat Tuhan, untuk kami bersama-sama memuji, menyembah Engkau, dan juga nanti akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya ya Tuhan, hadirat-Mu itu Tuhan mengalir dan memenuhi setiap kami, menjamah hati-hati yang sakit, membebat hati yang terluka, dan juga menyembuhkan setiap sakit kami. Kiranya ya Tuhan, hadirat-Mu dan Roh-Mu sendiri Tuhan yang menjamah setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami merindukan jamaah-Mu Tuhan, dan kami sambut Tuhan hadirat-Mu pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang percaya bersama dengan saya berkata, amin. Buka kita Bapak Ibu Saudaraku. Pada pagi hari ini kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan sudah baik, Tuhan sudah menyelamatkan kita, dan Dia sudah menyatakan kuasa-Nya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama kita lambaikan pujian ini. Yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Yang mengucap syukur katakan segala pujian dan syukur Tuhan. Dalam pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu?
syukur kepada Tuhan.
Raja di atas segala raja. Terima kasih. Namamu disanjung Tuhan. Kuasa-Mu nyata sempurna. Katakan kami puja Yesus Raja mulia. Kami puja Yesus Raja. Mari kita kami sungguh lagi semoga Allah yang sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Selamanya kami puja Engkau Raja di atas segala raja. Tidak ada Allah lain seperti-Mu, yaitu Engkau yang sudah turun ke dunia ini dalam wujud manusia yang sudah menyelamatkan, menyembuhkan dan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap bersuka cita. Setiap kita yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Tepuk tangan lagi bagi Dia. Haleluya. Di bulan ini kita memperingati kelahiran Sang Raja. Sang Raja itu namanya siapa saudara? Yesus. Nah, Sang Raja itu Dia sudah turun, Dia berkuasa dan juga bukan hanya kita umat manusia yang menyembah, tetapi langit dan bumi juga turun sujud menyembah Raja di atas segala raja itu. Kita mau serukan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, serta sujud di hadapannya. Ku puji ku sembah, ku puji
mari saat ini kita mau persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan nanti itu mengubahkan hidup kita dan menjadi satu tuntunan agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan pribadi yang semakin bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Tuhan adalah gembala kita dan kita semua adalah domba milik kesayangannya. Yang sepakat dengan saya boleh katakan amin. Seperti firman-Nya, seperti pemazmur yang berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Seperti pemazmur yang berkata demikian, biarlah pada pagi hari ini kita mau katakan, ya Tuhan,
Engkau gembalaku. Kami mau tunduk hanya kepada kehendak-Mu. Kami hanya mau berserah hanya kepada-Mu. Karena kita percaya bahwa kalau kita bersama dengan Sang Gembala Agung itu, apapun masalah kita, apapun pergumulan hidup kita, kita pasti bisa mengatasi bersama dengan Gembala itu. Katakan amin Bapak Ibu Saudaraku. Pagi hari ini saya pribadi nggak tahu pergumulan Bapak Ibu satu persatu. Mungkin ada Bapak Ibu yang datang dengan sakit penyakit. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang datang dengan membawa permasalahan ekonomi ataupun permasalahan lainnya. Tapi biarlah pada pagi hari ini kita mau sama-sama datang kepada Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kita mau serahkan semuanya kepada Dia. Kita mau katakan, Tuhan, tak terindah kasih. Tuhan, kami mau berjalan bersama-Mu. Yang sepakat dengan saya, angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu. Nyanyikan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan, sebagai penyerahan diri kita kepada Tuhan, bahwa kita mau ikut berjalan bersama Sang Gembala Agung itu. Mari bersama katakan, Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu Tuhan, hingga kasih-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih. Satu kali lagi katakan, mari pada anak sekolah minggu dan Ibu Grace, saya persilakan maju ke depan untuk berdoa bagi kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu, tak terhingga kasih-Mu, tak terhingga kasih-Mu. Sungguh Tuhan, Engkaulah Gembala kami yang agung. Engkaulah Juru Selamat di dalam hidup kami. Kepadamu-lah kami mau mempercayakan hidup kami. Kepadamu-lah kami mau mengandalkan satu-satunya yang bisa kami andalkan di dunia ini. Hanya Engkau Tuhan. Karena tidak ada yang kekal di dunia ini kecuali Tuhan. Itu sebabnya hari ini kami datang kembali, karena kami sadar siapakah diri kami, di manakah kami tinggal. Kami hanya pengembara di dunia ini, dan kami rindu satu kali kami akan masuk di dalam rumah yang kekal, yaitu di surga. Itu sebabnya Tuhan, hari ini kami mau siapkan hati kami. Kami mau membuka diri kami, agar Engkau bekerja di dalam hidup kami, agar Engkau yang akan menuntun perjalanan kami menuju ke rumah yang kekal itu. Engkaulah Gembala yang baik. Ketika kami keluar dari jalan-Mu, ketika kami mencari kesenangan diri kami sendiri, ketika kami ingin memuaskan ego kami, Tuhan, Engkau setia. Engkau mencari kami yang terhilang, dan Engkau mau membawa kami kembali. Itu sebabnya Tuhan, hari ini kami mau membuka hati kami. Kami mau mendengar tuntunan dari Gembala yang agung. Berfirmanlah, ya Tuhan, karena kami siap untuk Engkau berbicara secara pribadi dalam hidup kami, untuk Engkau membentuk kami,
menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang kuat, dan kami boleh bersinar terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kami akan sambut firman-Mu dengan hati yang sukacita. Demikian juga anak-anak sekolah minggu yang akan beribadah kepada Tuhan. Engkau akan membuka hati mereka, Engkau akan memberkati mereka, sehingga dengan pemikiran yang sederhana mereka boleh mengenal Tuhan, dan mereka boleh diubahkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih indah, karena Engkau yang menjadi penuntun dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu dan guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar, supaya kami diperlengkapi oleh kuasa dari surga, sehingga firman yang disampaikan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami, dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Selamat beribadah anak sekolah minggu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, tidak terasa kurang 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi ya, kita akan merayakan Natal yang setiap tahun kita rayakan. Tetapi kita ingin melihat hari ini, ketika kita mempersiapkan hati kita untuk merayakan Natal, ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu nuansa yang lain yang mungkin selama ini tidak terlalu kita perhatikan, yang tidak menjadi pemikiran kita, tetapi hal itu mengganggu. Saudara, kalau kita perhatikan, Natal selalu identik dengan kemeriahan. Ada pohon Natal, lagu-lagu Natal, hiasan-hiasan Natal, semua pernak-pernik Natal, bahkan juga kita melihat ada momen liburan keluarga. Dan semua itu membawa sukacita tersendiri. Namun di balik semua itu, semua kemeriahan dan gemerlapnya lampu-lampu Natal, terselip beberapa perasaan yang penuh dengan tekanan berat. Mengapa? Karena ada banyak tuntutan pada saat kita merayakan Natal, dan itu membutuhkan ekstra waktu kita, ekstra tenaga kita, ekstra keuangan kita, yang jumlahnya juga tidak sedikit, saudara. Kita harus belanja keperluan-keperluan Natal, mungkin hadiah untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi. Kita harus menyiapkan mungkin kue-kue Natal bagi tamu-tamu yang akan berkunjung ke rumah kita. Guru-guru sekolah minggu sibuk mempersiapkan murid-muridnya untuk perform Natal ya. Semuanya itu sangat membutuhkan tenaga dan waktu serta biaya yang tidak sedikit. Ditambah lagi persiapan-persiapan Natal di gereja, ya ada banyak. Ya nanti gereja ini mungkin minggu depan sudah mulai akan dihias dengan dekorasi Natal. Ya semuanya ada latihan-latihan drama, anak-anak sekolah minggu, dan semua kemeriahan itu sungguh memerlukan waktu yang tidak sedikit, tenaga yang tidak sedikit, dan uang yang harus disiapkan secara ekstra. Dan hal-hal itu kadang-kadang tanpa kita sadari membawa sebuah pressure atau tekanan-tekanan tersendiri. Ya, saya hari ini ingin temanya adalah bagaimana mengubah pressure, yaitu tekanan, menjadi treasure, sesuatu harta yang berharga di hari Natal ini. Pressure apa yang seringkali terjadi menjelang Natal? Ya, kadang-kadang ya semua kesibukan itu membuat diri kita kewalahan, dan kemudian ketahanan diri kita, imun kita menurun, sehingga akhirnya
rawan terjadi konflik ya di antara suami istri ya, semua pada ingin memikirkan yang terbaik ya untuk keluarganya, sehingga kadang-kadang terjadi konflik kepentingan di antara orang tua dan anak. Ayo liburan ke sini, orang tuanya ngomong lebih baik kita di rumah saja. Ya, pokoknya akan terjadi banyak konflik juga di antara sesama anak Tuhan. Ya. Tanpa kita sadari pada momen-momen semacam ini, iblis mencari kesempatan di dalam kesempitan, menambah pressure dalam hidup kita, sehingga tanpa kita sadari ini membuat kita lemah. Dan tidak sedikit yang akhirnya gara-gara hal ini kemudian mundur. Saudara, rasanya setiap tahun hal ini akan terulang, dan ini menghantui kita sebagai orang Kristen. Belum lagi kalau kita perhatikan di dalam bulan-bulan terakhir ini, saudara, sangat mengejutkan ya. Dalam bulan Desember ini kita baru lewati sekitar 1 minggu, itu sudah ada 5 bencana alam yang terjadi, yang seolah-olah ikut menambah pressure menjelang Natal ini. Ya, yang saya catat, yang pertama adalah gempa Cianjur, ya, itu 5,6 skala Richter, yaitu di akhir Oktober, akhir November, 21 November. Ya, bagaimana ketika gempa itu terjadi dan banyak orang yang kehilangan rumah, tempat tinggal mereka, dan sesuatu yang sangat mendadak, sehingga dalam sekejap orang kaya jadi miskin, orang miskin tambah miskin. Ya. Ada orang yang kehilangan anggota keluarganya, banyak yang tertimbun di bawah reruntuhan, bahkan tertimbun longsoran-longsoran yang begitu dalam sehingga sampai hari ini juga masih belum ditemukan. Setelah gempa Cianjur, kemudian terjadilah banjir rob ya di Pekalongan, Jawa Tengah. Itu tanggal 2 Desember. Ya. Banjir yang tanpa diundang ya, tiba-tiba datang begitu saja, menghanyutkan banyak harta benda. Ternak-ternak itu pada berenang semua menuju ke sungai dan hanyut tidak ketahuan. Setelah gempa Cianjur, banjir rob di Pekalongan, kemudian gempa lagi di Garut 6,4 skala Richter pada tanggal 3 Desember. Kemudian disambung lagi dengan banjir dan longsor di Sukabumi tanggal 4 Desember. Kemudian yang baru-baru ini adalah erupsi atau meletusnya Gunung Semeru ya, tanggal 4 Desember. Dan sampai hari ini juga masih dalam level yang awas, level 4. Nah saudara, kalau kita perhatikan dari awal tahun 2022 hingga bulan Desember ini sudah terjadi 3.318 bencana alam di Indonesia saja. Saudara, saya nggak mau nakut-nakutin saudara, tetapi mari kita melihat tanda-tanda alam yang sudah dinyatakan oleh Alkitab, bahwa saat ini kita sedang berada di dalam penggenapan nubuatan di akhir zaman. Siap? Tidak siap? Itu akan terus terjadi. Ketika kita sudah memasukinya, ketika kita sudah mengalaminya, itu nggak bisa ditahan, nggak bisa ditawar. Tunggu ya, saya belum siap ya, saya tak siap-siap dulu, rumah saya perbaiki dulu supaya kokoh. Nggak bisa saudara. Itu datang dengan tiba-tiba dan begitu saja, dan bisa menimpa siapa saja. Saudara, belum lagi ditambah dengan COVID-19 yang masih belum selesai hingga hari ini. Bahkan muncul varian-varian baru, XBB dan seterusnya. Lalu bagaimana? Kita harus memperingati Natal dalam suasana yang seperti ini, yang penuh
pressure. Secara ringkas, saya akan mengelompokkan ada beberapa pressure yang terjadi di hari Natal, ya. Yang pertama adalah pressure atau tekanan secara fisik, kemudian tekanan secara finansial atau keuangan, dan yang ketiga tekanan secara emosi atau tekanan batin. Itu hal-hal yang seringkali terjadi. Tekanan fisik, ya, karena banyaknya kegiatan, banyaknya persiapan-persiapan yang harus dilakukan dan diikuti selama masa raya Natal ini, baik berupa latihan-latihan, kunjungan-kunjungan, belanja, serta menghadiri acara-acara Natal. Padahal pekerjaan di rumah masih banyak, sekolahan juga belum selesai, pekerjaan di kantor tetap berjalan, kuliah penuh dengan banyak tugas-tugas. Akibatnya tubuh kita kelelahan secara fisik karena terlalu memaksakan diri dan kurang beristirahat. Nah, keletihan tubuh yang berlebihan ini tanpa kita sadari juga akan mempengaruhi emosi kita, sehingga emosi kita gampang naik, ya, gampang menyala, muruk gitu ya, karena kurang istirahat. Sehingga tanpa kita sadari kadang-kadang komunikasi kita juga bermasalah, ya. Maunya ngomongnya baik-baik, tetapi yang keluar wah ngegas gitu ya. Tanpa kita sadari kita tidak bisa mengontrol ucapan kita, sehingga akhirnya menimbulkan persoalan dengan orang lain yang merasa tersinggung, merasa disakiti karena ucapan kita. Akibatnya terjadilah konflik, akibatnya relasi terganggu. Natal yang seharusnya membawa damai, tetapi juga akibatnya adalah keresahan, membawa keresahan dan ketidakdamaian di dalam keluarga atau hidup kita. Belum lagi tekanan finansial, ya, keuangan. Kita semua tahu bahwa pada masa raya Natal ini, memasuki tahun baru, pengeluaran akan meningkat drastis, ya. Berbagai keperluan Natal dan tahun baru kita harus siapkan. Anak-anak perlu dibelikan baju yang baru, hadiah-hadiah, ya. Mungkin juga ada persembahan-persembahan khusus untuk di gereja. Dan semua itu membawa tekanan tersendiri. Belum lagi nanti memikirkan liburan mau kemana ya? Oh, ke Singapura lah. Terlalu jauh. Di Sarangan aja dah, gitu ya. Akan banyak terjadi hal-hal yang menguras dompet kita. Walaupun ini semua adalah tradisi, ya, tradisi yang sudah kita lakukan selama ini, tapi mungkin kita akan sulit untuk bisa membuang begitu saja tradisi ini. Ya, walaupun mungkin peringatan secara sederhana, tetapi tetap memerlukan pengeluaran-pengeluaran ekstra. Belum lagi kalau kita perhatikan harga pangan meningkat, ya, ini khususnya ibu-ibu, ya, yang tiap hari ke pasar. Waduh, kaget-kaget saya beberapa, ya, hampir sebulan lebih, ya, saya tidak ke pasar. Begitu datang ke pasar kaget, harganya berubah semua, ya Bu, ya. Telur 30.000, wah, dulu 20.000 itu sudah tinggi, sekarang 30.000, kaget, ya. Hal-hal semacam itu kadang-kadang membuat kita merasa tertekan. Barang-barang kebutuhan rumah tangga juga semakin meningkat. Semua ini disebabkan karena ada resesi dunia, resesi secara global. Nah, ini yang tidak bisa dikendalikan lagi oleh pemerintah, yang tanpa kita sadari semua bahan-bahan kebutuhan pokok juga ikut meningkat. Banyak perusahaan yang akhirnya dengan berat hati mem-PHK karyawan-karyawannya karena nggak kuat lagi menanggung gaji karyawan, ya. Karena resesi dunia ini, bahkan negara-negara yang dulunya terkenal makmur seperti Amerika, Inggris, sekarang mereka kelaparan pangan. Untuk makan saja sulit, saudara. Jangankan membeli kebutuhan-kebutuhan ekstra, enggak. Untuk makan aja sampai mereka rela ngantri beli makanan hewan.
ya pokoknya ada daging-dagingnya sedikit itu mereka ngantri untuk bisa makan, untuk bisa menahan rasa lapar di perut mereka. Saudara, inilah kondisi dunia di mana kita berada sekarang. Ada tekanan-tekanan finansial, belum lagi tekanan secara batin, ya, relasi terganggu. Akibat tekanan-tekanan yang lain itu, suasana batin kita juga ikut terganggu. Dan ini akan berdampak, hubungan kita dengan orang lain juga ikut terganggu. Akibat kelelahan fisik membuat orang emosinya naik. Ditambah lagi kebutuhan-kebutuhan yang makin meningkat, sedangkan keuangannya ngepres. Nah, pressure-nya juga makin kuat. Lalu bagaimana kita mengatasi hal-hal semacam ini? Hari ini saya ingin mengajak kita melihat dua sosok pribadi yang menjadi pusat perhatian di hari Natal, yang mereka juga mengalami pressure semacam yang kita rasakan walaupun beda situasinya. Siapa mereka? Mereka adalah orang tua Yesus, orang tua secara KTP. Ya, kita lihat bersama di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Saya akan membacakan bagi saudara. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, kalau kita setiap tahun melihat, membaca nas Alkitab ini, bahkan juga melihat drama-drama Natal yang berkaitan dengan hal ini, mungkin kita sudah terlalu terbiasa dan melihat itu sebagai suatu tontonan yang menarik saja, atau kisah yang cerita-cerita yang kita dengar sejak sekolah minggu. Tapi kalau kita mau mencoba memahami bagaimana perasaan Maria dan Yusuf saat itu, ketika peristiwa itu terjadi, kalau sekarang sudah diperankan itu, wah, mereka bisa senyum-senyum, ya, kemudian diiringi oleh gembala-gembala, ya, mereka begitu anggun gitu ya cara berjalannya, ya. Tetapi tidak demikian halnya pada saat peristiwa itu terjadi. Kalau kita melihat saat itu Maria dan Yusuf masih sangat muda, masih sangat kurang dalam pengalamannya sebagai suami istri, karena memang saat itu mereka belum menjadi suami istri, tapi masih bertunangan, ya. Tapi tunangan pada saat itu sama, ya, dianggap hampir sama dengan suami istri, ya, karena mereka juga mengalami banyak pressure yang seperti yang kita alami, baik secara fisik, finansial maupun emosi, ya. Nah, saudara, kalau kita perhatikan perjalanan mereka dari Nazaret ke Bethlehem, itu bukanlah perjalanan yang dekat dan mudah. Jarak Nazaret ke Bethlehem itu kurang lebih 70 mil, atau kalau dikonversikan itu 112 km. Nah, bisa dibayangkan saudara, kalau perjalanan 100 km lebih saat ini ditempuh dengan mobil, paling hanya 1 jam setengah sampai. Tetapi pada saat itu tidak ada alat transportasi, mobil, kereta, apalagi pesawat, ya. Mereka harus berjalan
melewati padang pasir yang kering, tandus, panas, berdebu. Ya, saudara, saya pernah ke sana. Dan ketika kita berhenti di padang pasir itu, ketika kita turun dari mobil, begitu turun mobil, langsung angin itu menerpa wajah dengan butiran-butiran pasir yang ribuan, sehingga muka ini rasanya langsung seperti penuh dengan pasir, berdebu dan berpasir. Begitu mengerikan, begitu panas, dan itu dilakukan oleh Maria dan Yusuf. Mereka, kalau kita lihat di dalam gambar-gambar dan sebagainya, itu mereka naik keledai, ya. Tapi ada juga yang mengatakan mungkin mereka juga berjalan kaki, ya. Mereka harus menempuh perjalanan 100 km lebih di padang pasir yang panas dan kering dan tandus dengan naik keledai, dengan perut yang sudah membesar. Bayangkan betapa menderitanya, kelelahan secara fisik bagi Maria dan juga bagi Yusuf yang harus menggandeng Maria, yang harus membetulkan letak Maria yang tidak nyaman di atas keledai. Mereka mengalami tekanan fisik, dan tidak tertutup kemungkinan mungkin tekanan itu juga membuat mereka emosinya makin gampang memuncak. Nah, secara finansial mereka juga mengalami tekanan, saudara. Kita tahu Yusuf adalah tukang kayu, dan ketika dia diharuskan, karena waktu itu ada sensus penduduk dan orang-orang harus kembali ke tempat asalnya masing-masing, terpaksa Yusuf ini meninggalkan pekerjaannya sebagai tukang kayu, dan berarti income-nya dia itu berhenti pada saat itu karena dia tidak bisa lagi bekerja. Dia harus pergi, dan perjalanan panjang itu butuh keuangan juga, ya, pastinya, ya. Walaupun mungkin di padang pasir dia nggak bisa beli apa-apa, ya, nggak ada supermarket, nggak ada Alfamart di sana. Tapi mungkin mereka harus pergi ke rumah-rumah penduduk membeli sesuatu untuk makan dan minum mereka. Dan karena keterbatasan dana inilah, mereka nggak bisa nyewa tempat penginapan yang layak untuk bisa mereka tinggal, karena dikatakan semua tempat juga sudah penuh, karena mereka melihat ini orang nggak punya duit ini. Makanya mereka mengatakan sorry, full, tempat kami full, ya, coba di tempat yang lain, ya. Akhirnya mereka harus sampai pada sebuah kandang hewan yang sederhana. Nah, bisa dibayangkan bagaimana perasaan Maria yang sudah berjalan jauh, yang penuh dengan keletihan, belum lagi perutnya yang sudah, bayinya ini mungkin sudah cepat-cepat pengen keluar gitu, ya. Pasti ini menimbulkan sebuah tekanan-tekanan tersendiri. Saudara, belum lagi yang ketiga adalah tekanan secara emosi, tekanan batin yang berat bagi sepasang muda-mudi Yusuf dan Maria yang terpaksa menikah, ya, terpaksa menikah karena Maria sudah hamil. Padahal Yusuf merasa dia tidak menghamili Maria. Lalu Maria berkhianat dengan siapa? Ya, saudara, ini pasti menimbulkan tekanan batin bagi Yusuf, sehingga Yusuf berpikir lebih baik aku pergi diam-diam meninggalkan Maria. Aku nggak mau menyakiti hatinya, tapi aku nggak mau dia bukan anak yang dikandungnya, bukan anakku kok. Ya. Makanya dia pelan-pelan ingin meninggalkan Maria. Tetapi di malam hari itu malaikat berbicara kepada Yusuf dan mengatakan, Yusuf, jangan tinggalkan Maria, karena anak yang dikandung itu berasal dari Roh Kudus. Anak yang dikandung itu adalah kuasa Allah dan dia adalah Mesias. Ya, itu sebabnya akhirnya Yusuf mau menjadi suami daripada Maria. Ya, kita bisa melihat kalau Yusuf sudah menerima kenyataan itu, Maria sudah menerima, tapi bagaimana pandangan masyarakat? Pasti mereka melihat, loh,
muda-mudi ini belum menikah, kok tahu-tahu sudah hamil? Pasti, ya kalau kondisinya mungkin zaman sekarang yang sudah terlalu banyak kemerosotan moral, mungkin mereka sudah nggak terlalu peduli ya. Tapi zaman itu sebuah aib yang sangat besar. Dan itu pasti mereka akan melihat, itu loh nakalnya anak dua ini ya. Pasti mereka itu sudah melakukan hubungan di luar nikah. Dan itu pressure yang diberikan itu akan menimbulkan tekanan batin tersendiri kepada Maria dan Yusuf. Siapa orang yang mau percaya bahwa Maria itu hamil oleh Roh Kudus? Cerita apa itu? Itu nonsens. Gak mungkin. Dulu gak pernah ada dan setelahnya juga gak pernah ada kisah seperti itu. Bagaimana seorang wanita yang belum menikah, yang katanya masih perawan, yang masih suci, tiba-tiba dia hamil dan hamilnya oleh Roh Kudus? Cerita apaan itu? Kan gak ada orang yang mau percaya cerita itu. Dan itu menimbulkan tekanan batin bagi Maria dan Yusuf yang berat. Coba kita bayangkan diri kita ya. Kalau seandainya kita ini sudah jadi orang itu baik ya, berkata jujur, berbuat baik, menolong orang, rajin menabung. Tapi kemudian orang mengatakan kita itu jelek banget ya. Aduh, pokoknya dia tuh sudah tidak bisa dipercaya lah. Karakter kita itu dipertanyakan. Gimana rasa sakitnya? Batinnya. Sakitnya itu di sini. Ya, sakit sekali. Nah, biasanya di malam Natal, di hari Natal ini terjadi tekanan 3 dimensi, yaitu baik secara fisik, baik secara finansial, maupun secara batin. Bahkan sampai kadang-kadang kita berpikir, aduh alangkah baiknya kalau nggak ada Natal ya, nggak ada pressure seperti ini. Saudara ingat, kita hidup di tengah-tengah dunia yang bukan dunia yang ideal lagi seperti yang ada di alam mimpi kita, atau di novel-novel, atau di film-film zaman dulu ya. Dunia di mana kita tinggal saat ini adalah dunia yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan tekanan, penuh dengan bencana alam. Dan kemanapun kita pergi, kita mau pindah kemanapun, akan selalu diikuti oleh hal-hal seperti itu. Ya, tidak ada tempat yang ideal bagi kita. Nah, sekarang kita melihat, lalu gimana Maria dan Yusuf bisa mengatasi depresi 3 dimensi, baik secara fisik, keuangan, dan batin, hingga mereka bisa menjalankan misi Allah, melahirkan seorang anak yang akan menjadi Mesias bagi seluruh dunia. Pertama, kita melihat mereka memiliki compassion. Ya, saya memakai bahasa Inggris ini untuk bisa lebih menjelaskan, ya, bukan mau sok-sokan ya. Bahasa Latin dari compassion itu adalah compati, yang berarti together feel, merasakan bersama, ya. Dan seringkali kata ini diubah, diterjemahkan menjadi belas kasihan. Nah, kita akan melihat satu ayat di dalam Efesus 4 ayat yang ke-32 ya, yang akan menjelaskan tentang kata ini. Efesus 4 ayat 32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, kalau dalam terjemahan yang lain, bahasa Indonesia masa kini dikatakan, sebaliknya hendaklah kalian baik hati dan berbelas kasihan seorang terhadap yang lain. Berbelas kasihan ini yang memakai kata compassion. Ya, jadi compassion itu adalah kita turut merasakan apa yang orang lain rasakan. Yusuf dan Maria sekalipun masih muda, tapi mereka
tidak mau melukai hati Maria. Walaupun dia sebenarnya merasa, ini pasti Maria ini sudah mengkhianati aku diam-diam ini. Tetapi dia tidak mau menyakiti hati Maria. Makanya dia mau tinggalkan pelan-pelan. Demikian juga sebaliknya. Maria bisa menerima Yusuf apa adanya. Ya, ketika diajak pergi ke Bethlehem, naik keledai, atau bahkan mungkin berjalan kaki, ya Maria mau. Ya, bahkan ketika dia harus melahirkan di kandang hewan, karena mereka nggak punya duit untuk sewa yang lebih baik, yang lebih layak, Maria bisa menerima situasi itu. Ya, karena itulah Yusuf, ya, bisanya seperti itu, ya, diterima saja. Nah, sikap yang bisa menerima, turut merasakan, bahkan berbelas kasihan, ini adalah sikap yang indah yang harus kita miliki terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, entah itu pasangan hidup kita, entah itu anak-anak, orang tua, bahkan saudara-saudara seiman, maupun orang-orang di luar sana. Semuanya kita harus bisa merasakan berbelas kasihan ketika mereka mengalami sesuatu musibah, bencana alam. Ada banyak orang yang kelaparan, banyak orang yang kehilangan tempat tinggal, banyak orang yang kehilangan sanak saudara. Bisakah kita juga memiliki compassion terhadap mereka, turut merasakan apa yang mereka rasakan, memiliki simpati dan ingin berbuat sesuatu bagi mereka? Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang mengalami musibah yang perlu mendapatkan kepedulian kita. Banyak orang yang sakit jiwa bahkan karena penderitaan, tekanan batin yang begitu berat sehingga mereka tidak mampu lagi menangani. Apakah kita punya compassion, belas kasihan terhadap mereka? Yang kedua, Yusuf dan Maria memiliki komitmen kepada Tuhan. Karena mereka tahu Tuhan melalui malaikatnya sudah mengatakan bahwa mereka lah orang yang dipilih oleh Allah untuk melahirkan seorang anak, Immanuel, yang akan menjadi Mesias. Mereka tahu bahwa mereka ini sedang menjalankan misi dari Allah. Itu sebabnya mereka memiliki komitmen. Komitmen itu dalam bahasa Latin disebut comitere, yang berarti together sent, diutus bersama. Ya. Jadi karena Maria dan Yusuf ini berkomitmen kepada Allah, mereka mau menaati perintah Allah, mereka mau menerima semua tekanan yang ada dengan tabah dan tekun. Itu sebabnya mereka mau diutus bersama, berjalan bersama. Mereka mau saling mendorong, saling menguatkan, saling menghibur. Ketika yang satu lemah, yang lain ikut menolong. Ketika yang lain dalam kondisi sudah tidak punya semangat lagi, yang lain menghibur, yang lain menguatkan. Saudara, tahukah saudara bahwa kita pun sedang menjalankan misi Allah di dunia ini? Akan ada banyak tekanan, baik secara fisik, secara finansial, maupun secara batin. Tetapi maukah kita peduli, memiliki compassion kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita? Maukah kita juga berkomitmen untuk membantu mereka, turut merasakan apa yang mereka rasakan, dan kita mau diutus bersama-sama untuk menjalankan misi Allah. Menjalankan misi Allah itu tidak gampang. Rasa kekeluargaan kita akan diuji. Maukah kita berjalan bersama dengan saudara-saudara kita yang sedang berbeban berat, dan kita ikut merasakan apa yang mereka rasakan, ikut berbagi sukacita dan duka cita dengan mereka. Ya. Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Dalam terjemahan
yang lain mengatakan, hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang, supaya dengan demikian kalian menaati perintah Kristus. Saudara, saya sangat senang dengan gambar berikut ini ya, tentang komitmen. Nah, ketika semua orang itu ikut menanggung beban ya, membawa beban yang berat, tapi maukah yang di belakang itu melihat depan itu, aduh kok berat sekali ya, tak bantulah, padahal dia juga punya beban di belakang pundaknya. Orang yang di belakang dia melihat, kasihan ya orang itu sudah bebannya berat, dia masih bantu orang lain, aku juga mau membantu dia, padahal dia juga punya beban. Orang di belakangnya melakukan hal yang sama. Kalau kita mau berkomitmen menjalankan misi Allah, dan kita mau sama-sama saling membantu satu dengan yang lain, bear one another's burden, ya artinya menanggung beban satu dengan yang lain, maka kita sudah memenuhi perintah Allah. Kita mau bisa menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini ketika kita menjalankan misi Allah. Ketika kita saling bertolong-tolongan menanggung beban satu dengan yang lain di tengah-tengah dunia yang penuh dengan beban yang berat ini, kita tidak merasa berat lagi karena ada orang lain yang ikut menanggung beban kita, sehingga beban kita menjadi lebih ringan. Ya, itu sebabnya saudara, ini adalah contoh yang sangat indah dalam menyambut Natal ini. Kita tahu ada banyak pressure yang akan kita hadapi ketika kita menjalankan misi Allah. Ketika kita mau menjadi saksi Injilnya di tengah-tengah dunia yang gelap ini, di masa-masa yang penuh dengan keprihatinan ini, maukah kita saling menanggung beban satu dengan yang lain? Saya kemarin mendapatkan video bagaimana Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi bahwa anak-anak muda yang baru menikah itu akan lebih susah membeli rumah. Ya. Ada sekitar 12,75 juta rumah tangga yang baru di Indonesia yang terancam tidak bisa membeli rumah karena harganya sudah semakin tinggi. Terpaksa mereka harus ikut mertua. Nah, ini yang ngomong Menteri Keuangannya Indonesia sendiri, saudara. Dan ini patut menjadi pemikiran kita. Benarkah demikian? Berarti memang kondisi saat ini tuh sudah menjadi begitu sulitnya. Maukah kita saling menanggung beban satu dengan yang lain? Dan itu tidak mudah, karena kita sendiri juga punya beban. Bebanku sendiri sudah berat loh, keluargaku sendiri juga butuh bantuan. Masa aku harus bantu orang lain? Masa aku harus bantu gereja? Tapi ketika kita mau berjalan bersama, menanggung beban satu dengan yang lain, maka beban kita pun akan ditanggung oleh yang lain, akan diperingan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir itu adalah contentment. Ya, contentment ini berarti merasa puas. Contain itu terisi ya. Jadi dia merasa hidupnya itu terisi, bermakna, dia puas. Di masa di mana banyak tekanan ini, kita perlu memiliki rasa contentment ini, memiliki rasa cukup puas dengan apa yang ada, mau menerima keadaan, kehidupan yang serba kompleks dan penuh dengan tekanan ini. Yusuf dan Maria memiliki banyak tekanan, tapi mereka mau menerima hidup yang serba terbatas dan yang sederhana, dan mereka mau menerima kekurangan pasangan mereka, menerima keadaan sebagaimana adanya. Maria nggak komplain loh saudara, ketika harus melahirkan di kandang hewan. Dia tidak menuntut harus dilahirkan di tempat yang layak, tapi dia berusaha untuk mencukupkan diri dan merasa puas dengan segala keterbatasan yang ada. Contentment di sini dikatakan itu
bukan sebuah perasaan. Bukan merasa, oh iya ya aku puas ya, waduh saya sudah makan banyak, saya sudah dihibur dan merasa puas kan. Bukan perasaan, saudara. Tetapi contentment di sini adalah sebuah keputusan yang dibuat untuk mau menerima keadaan dan merasa puas dengan apa yang ada. Jadi itu adalah usaha kita. Sebuah keputusan yang kita buat, bukan perasaan, bukan feeling, tapi sebuah keputusan. Ya, seperti Maria, dia tahu, ya itulah kondisinya. Dia tak bisa menawar dan dia tidak komplain. Itu yang terutama. Rasul Paulus mengatakan, ku katakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Filipi 4 ayat 11. Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Belajar loh saudara. Berarti ini ada upaya, ada tindakan, keputusan yang dia ambil. Belajar mencukupkan diri, belajar merasa puas dengan apa yang ada. Saudara, the spirit of Christmas tahun ini adalah compassion, belas kasihan, kepedulian, dan komitmen. Kita mau menjalankan misi Allah, menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Dan kita mau saling menanggung beban satu dengan yang lain. Kemudian kita merasa contentment, puas, menerima. Segala keterbatasan yang ada tidak membuat saya kemudian urung menjalankan misi Allah. Semua tekanan yang kita alami tidak akan membuat kita depresi, tidak akan membuat kita undur dan meninggalkan Tuhan. Tetapi kita akan mengubah pressure menjadi treasure, tekanan menjadi satu harta yang berharga yang dapat kita persembahkan kepada Sang Juru Selamat di hari Natal ini. Saya berharap Natal kali ini akan menjadi Natal yang paling bermakna dalam hidup saudara. Karena apapun yang terjadi, Tuhan tahu, dan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan dalam hidup kita. Filipi 4 ayat 13, kita akan baca ayat ini bersama. Filipi 4 ayat 13. Yuk kita baca sama-sama ya, supaya ini menjadi sekaligus menjadi komitmen kita bersama kepada Tuhan. Yuk kita baca 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya bacakan sekali lagi dalam terjemahan lain. Dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Saya punya kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Artinya, saya sanggup dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Saya akan mampu. Saya akan terus berjalan. Saya akan terus dalam komitmen saya mengiring Tuhan, melayani Dia sampai pada akhir hidup saya. Dan kalau kita mau merasa memiliki compassion kepada orang-orang di sekitar kita, memiliki komitmen kepada Allah, dan merasa contentment, puas, menerima apa yang ada dengan segala keterbatasan kita, maka saya yakin Tuhan akan memberkati hidup kita sekalian. Amin. Saya ingin menutup renungan pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Segala Perkara Dapat Kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita nyanyikan di kurnya saja ya.
dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Saudara, saya ingin kita menghayati lagu ini. Benarkah segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku? Mari kita mengevaluasi hidup kita. Apakah segala perkara kita serahkan kepada Tuhan? Ataukah kita tanggung dan itu akhirnya menjadi pressure yang membuat kita lemah dan tidak berdaya, yang akhirnya membuat kita jauh dari Tuhan? Hubungan yang baik dengan sesama jadi terganggu. Marilah di masa menjelang Natal ini, di masa Adventus ini, kita meneliti kembali hidup kita. Kita perbaiki hal-hal yang masih belum beres, yang dapat menghambat, mengganggu pertumbuhan rohani kita, kedewasaan rohani kita. Mari kita serahkan kepada Tuhan setiap sisi-sisi kehidupan yang masih gelap, yang masih diliputi dengan berbagai macam hal-hal yang dapat dipakai, disusupi oleh iblis untuk menghambat kita. Saya ingin menantang saudara, jika saudara mau menyerahkan semua beban hidup saudara kepada Tuhan, yakinlah Tuhan sanggup mengangkat. Saudara akan pulang dengan beban yang sudah diangkat oleh Tuhan. Saudara akan pulang dengan kebebasan. Saudara akan diperbaharui komitmen saudara. Saudara akan menjadi manusia yang baru. Nyanyikan lagu ini dengan bangkit berdiri. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara, angkat tangan saudara di hadapan Tuhan dan katakan, segala perkara aku bisa tanggung di dalam Engkau Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Benar Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu itu ya dan amin bagi kami.
bahwa segala perkara dapat kami tanggung Tuhan bersama Engkau, karena Engkau sendiri yang memberi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah Kau sampaikan melalui hamba-Mu Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Grace Sulistiawati. Kau memberkati pelayanan beliau dimanapun beliau berada, dimanapun beliau melayani. Berkat Tuhan, urapan yang selalu baru turun atas Ibu Grace. Dan saat ini Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, agar hidup kami selalu berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami beralaskan doa ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Siap kita yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, bersama dengan saya katakan amin, haleluya. Terima kasih untuk Ibu Grace yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Dan saat ini tiba saatnya bagi kita untuk memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita persiapkan yang terbaik sebagai ucapan syukur bagi Tuhan. Bagi yang bertugas, saya persilakan untuk ambil ke depan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak yang suka memberi persembahan, dengan hormat saya akan kita bangkit berdiri. Katakan dengan iman, kiranya Tuhan memberkati kita. Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kepada Bapak Yohanes saya persilakan untuk menutup dalam doa. Haleluya. Nyari aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk anugerah dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk firman-Mu yang berbicara kepada kami Tuhan. Bila dalam segala situasi, kondisi dan keadaan apapun juga, kami terus tetap bersandar kepada Tuhan. Kami terus memohon pertolongan Tuhan. Dan kami boleh benar-benar mempunyai komitmen. Kami mempunyai kesungguhan hati untuk terus saling mendukung, menanggung beban. Sehingga kami boleh terus maju di dalam Engkau. Kami boleh terus memuliakan Engkau. Itu sebab Tuhan kembali saat ini kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Agar benar-benar Tuhan kehidupan kami boleh kami serahkan kepada Tuhan. Dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya Bapa, terimalah persembahan kami. Inilah wakil dari diri kami yang kami persembahkan kepada Tuhan, yang menunjukkan kami memberikan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Bapa, di dalam tangan-Mu segala perkara boleh terjadi.
terjadi dan semua boleh diotor Tuhan untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan juga Tuhan, saat ini kami teringat untuk beberapa saudara kami yang saat ini masih Tuhan memerlukan dukungan doa. Kami teringat untuk Ibu Siono, kami teringat untuk Ibu Susi, kami juga teringat untuk Ibu Bejen Tuhan. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Kau menjamah kehidupan mereka sehingga mereka boleh diberi pertolongan oleh Tuhan. Kehendak-Mu jadi atas hidup mereka dan mereka boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan saudara kami yang lain pagi hari ini tidak sempat hadir. Tuhan juga mengawali hidup mereka. Tuhan juga menaungi dan memberikan kekuatan dalam kehidupan mereka sehingga Tuhan mereka mendapatkan kekuatan dan boleh memuji dan memuliakan nama Engkau. Mereka yang sedang dalam tugas pekerjaan, dalam tugas dalam pelajaran, kami serahkan mereka semua, berikan kekuatan. Kami juga teringat untuk anak-anak kami yang masih menghadapi ujian-ujian, baik ujian-ujian semester maupun ujian-ujian Tuhan untuk menyelesaikan studi akhir. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Berikan hikmat akal budi kepada mereka, berikan pertolongan Tuhan sehingga dengan pertolongan Tuhan mereka boleh menjalani semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar Tuhan, kalau kami meninggal ruangan ini, kami yakin percaya Tuhan menyertai kami dan memberkati kami dengan berkat yang berkelimpahan. Itu supaya saudaraku sekalian, arahkanlah tanganmu dan hatimu kepadanya untuk pulang menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah sekalian, terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan menyertai, Tuhan menyertai dengan wajah, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus bersama. Mari kita katakan sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh, menundukkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil komitmen untuk tetap mempunyai compassion, komitmen dan contentment, agar Tuhan memberikan kekuatan. Saat teduh selesai.